Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah, peserta PPG dalam jabatan LPTK IAIN Ponorogo Batch 1 2024 dengan nomor induk mahasiswa 211230123. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 4 Sopeng. Hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, yaitu SMK Negeri 4 Sopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang semangat lagi, kita ulang lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa yang nantinya akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Riri Rasmida. Silakan hari ini pimpin doanya. Siap, Kak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi, dengarkan namanya dan angkat tangannya. Riri Rasmida, Ada Ibu. Arif Ibu. Suryani, Muhammad Arif, Ada Bu. Anugrah, Ada Ibu. Riki Asfika, Ada Bu. Fauzia, Ada Ibu. Lestari, Ada Ibu. Agia, Ada Bu. Ada Putri, Ibu. Muhammad Fajar, Ada Bu. Muhammad Patan. Ada Bu. Gimana? Ada semua ini atau ada temannya yang sedang sakit atau apa? Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kita makin bersemangat lagi. Nah, silakan berdiri semuanya. Nah, kita akan melakukan permainan tentang ayam dan bebek. Cluenya itu ikuti apa yang Ibu katakan. Nah, kita mulai. Ayam, Ayam. bebek, bebek. Bebek. Ayam, bebek. Ayam. Bebek. Berapakah ayam? 5. Tiga lainnya. 3, 2. Tuh, ada yang 5, salah. 4, salah. Kita ulang lagi satu kali. Bebek, bebek, ayam. Bebek. Ayam, bebek. Ayam. Bebek. Berapakah bebek? Berapa bebek? Ya, sudah benar sekali. Tepuk tangan dulu. Duduk semuanya kembali lagi dulu. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Siapa? Silakan kita. Minggu lalu kita sudah belajar materi cara menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, betul sekali. Minggu lalu kita itu sudah belajar tentang bagaimana cara menghindari akhlak mazmumah seperti berfoya-foya, riya, takabur, dan hasad. Nah, sebelum kita berangkat ke materi lebih jauh lagi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang pernah melihat seseorang yang suka pamer atau sombong? Ya, silakan hari ini. Saya pernah melihat teman saya Ya. memamerkan barang-barangnya apabila memiliki barang baru. Oke,
pernah melihat temannya memamerkan barang-barangnya. Nah, kemudian ketika kalian melihat seseorang seperti itu, bagaimana perasaan kalian? Saya Bu, Yang silakan, Akosya. rasanya tidak nyaman Bu, seperti dia ingin dipuji oleh orang lain. Oke, betul sekali. Nah, baiklah, silakan perhatikan layar di depan. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan contoh alat masmuma. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dari alat masmuma dalam kehidupan sosial. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat mengimplementasikan cara-cara efektif untuk menghindari alat masmuma dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih rinci lagi, lebih lanjut lagi. Kalau minggu lalu kita hanya membahas tentang apa itu alat masmuma, kemudian apa itu pengertian berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, kalau pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang apa saja dampak negatif dari perilaku alat masmuma dan bagaimana solusi untuk menghindari alat tersebut. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini kita akan melakukan tes awal terlebih dahulu. Ibu ingin mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang alat masmuma. Jadi di sini di atas sudah ada barcode-nya. Silakan naikkan HP-nya masing-masing. Silakan scan barcode-nya menggunakan Google. Bisa. Nah, baiklah, tadi kita sudah melakukan tes awal pembelajaran. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Ini berkaitan dengan perilaku menghindari alat masmuma. Nah, silakan nanti perhatikan baik-baik videonya. Oh, jatahnya kamu ya Bang? Mau nggak? Lah, cuma satu yang lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Kita bilang, jangan ke 1M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, lanjut. Oh, jatuh. Apalagi tuh Bang? Oh, ini cuma nota anak jajan dari pagi. Nota jajan anak Bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai keluar Bang? Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah, aku belikan aja minimarket beneran. Jadi apa beli minimarket 2M cuma buat mainan anak? Ya betul. Aduh Bang, jantungku Bang. Aduh. Udah Bang, jangan keluarin apa-apa lagi Bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kaku. Jangan sampai komplikasi kalau tidak dikopilan apa lagi. Oh ya udah, aku buang aja kawan itu. Kok dibuang? Emang apaannya? Yakin mobilnya? Iya Bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Vera. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Vera? Ya Bang, buang karena bosen.
saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf Pak. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Nah, baiklah, itu tadi tayangan video berkaitan dengan alat masnuma. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa yang kalian ketahui dari video tersebut di atas? Silakan angkat tangannya yang bisa menjawab. Apa yang kalian lihat dari video yang di atas tadi kita tayangkan? Ya, silakan angkatan. Saya melihat orang-orang di video tadi memamerkan apa yang mereka miliki dan menjadi orang lain. Oke, bagus sekali. Silakan duduk kembali. Aplaus dulu buat temannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan dari pelaku tersebut? Siapa yang bisa? Ya, silakan Mama Fajar. Mereka pasti merasa berkecil hati dan mungkin marah, Bu. Oke, bagus sekali. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu buat temannya. Kita akan membagi kelompok terlebih dahulu menjadi 3 kelompok. Jadi silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan yang tadi kita bagi. Silakan bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan bergerak semuanya. Silakan bentuk kelompoknya. Mejanya 4-4. Nah, baiklah. Sekarang kita sudah sedang kelompoknya sudah di posisinya masing-masing. Nah, kita akan nanti berdiskusi. Setiap kelompok akan membahas satu perilaku menghindari alat masnuma. Nah, kelompok 1 nanti itu akan membahas tentang perilaku ria. Kemudian kelompok 2 nanti akan membahas tentang sifat takabur, dan kelompok 3 tentang berkoyak-koyak. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya masing-masing.
bagaimana cara ya suka memamerkan barang, apalagi. Kemudian setelah itu, setelah kalian mencari contohnya, kalian cari juga apa dampak negatifnya kalau kita melakukan suka pamer. Kemudian carikan solusinya, apa solusi yang terbaik agar kita bisa menghindari perilaku tersebut. Akan dikerjakan perilaku takabur. Silahkan apa yang kamu ketahui dampak negatifnya dari perilaku takabur. Silahkan diskusikan apa contoh-contoh dari perilaku takabur. Kemudian setelah itu cari juga apa dampak negatif dari perilaku tersebut. Setelahnya itu carikan solusinya. Kira-kira bagaimana cara agar kita bisa menghindari sifat takabur tersebut. Silahkan berdiskusi, bisa saling memberi perannya masing-masing. Ada yang mencari contoh-contohnya, ada yang mencari dampaknya, ada yang mencari solusinya. Kita tinggal menulis. Silahkan tulis nama kelompoknya. Nanti bisa nanti di bawah ditulis. Oke, silahkan kerjakan. Oke, tadi kelompok 3 materinya tentang membahas apa? Sudah sampai sejauh mana? Sudah, contohnya sudah ada. Bisa cantumkan 2 atau 3 contoh perilaku berpoya-poya yang bisa dari lingkungan sekolah atau dari lingkungan masyarakat. Setelah itu cari juga apa dampak negatifnya kalau kita sering melakukan berpoya-poya. Dan kalau sudah ada dampaknya, kita cari solusi yang terbaiknya. Bagaimana cara agar menghindari perilaku tersebut. Jadi silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Atau memang bagi-bagi tugasnya. Ada yang mencari contoh, ada yang dampak dan cara menghindarinya. Silakan ingat tulis nama kelompoknya masing-masing. Oke. Baik anak-anak, kita sudah melakukan diskusi tadi. Nah, sekarang Ibu akan kasih waktu untuk mempersiapkan kelompoknya untuk diskusi nanti. Jadi rampungkan semua tugas-tugasnya. Kemudian nanti naik presentasi, silakan pilih temannya siapa nanti yang membacakan hasil diskusinya. Oke, baiklah. Yang pertama naik presentasi itu kelompok 1. Silakan kelompok 1 naik beserta anggotanya. Silakan naik semuanya di atas. Ya, jangan lupa siapkan perkenalkan teman-teman kelompoknya nanti sebelum membacanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akhlak mazmumah, yaitu perilaku ria. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Arif Rahman, Muhammad Fajar, Andi Ahmad Fatan, dan saya sendiri Rira Smida sebagai moderator. Selanjutnya materi pertama, yaitu contoh perilaku ria akan dibacakan oleh Andi Ahmad Fatan. Padanya saya persilakan. Contoh perilaku ria. Ria adalah berbuat kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah. Contohnya dari perilaku ria adalah seseorang yang menyumbang uang dalam acara amal, tetapi niatnya hanya untuk dipuji oleh orang banyak, bukan untuk membantu dengan tulus. Selanjutnya, penyebab ria akan dibacakan oleh Muhammad Fajar. Padanya saya persilakan. Penyebab ria. Salah satu penyebab utamanya adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain dan kurangnya keikhlasan dalam berbuat baik. Orang yang ria juga cenderung memiliki rasa tidak aman atau merasa rendah diri, sehingga mereka mencari validasi eksternal. Kemudian, selanjutnya dampak negatif dari ria akan dibacakan oleh Arif Rahman. Kepadanya saya persilakan. Dampak negatif ria. Dampak ria terhadap diri sendiri adalah mengurangi pahala dari amal yang dilakukan karena Allah, hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas.
terhadap lingkungan. Perilaku ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan dari orang lain serta menodai tujuan mulai dari amal kebaikan. Selanjutnya yaitu langkah menghindari riya. Untuk menghindari riya, seseorang harus meluruskan niat sebelum berawal, selalu mengingat bahwa tujuan dari setiap amal adalah untuk mendapatkan ridho Allah, bukan manusia. Selain itu, penting untuk memperkuat keimanan dan keikhlasan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 tentang riya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada dari teman yang lainnya bagaimana solusi yang dipaparkan oleh kelompok 1. Apa sudah setuju dengan solusinya? Setuju. Ya, setuju. Apa setuju buat kelompok 1? Bisa duduk kembali di tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya akan mengenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, dengan saya sendiri Muhammad Arif Mahri. Yang kedua, Rizky Asyikal. Yang ketiga, Adrian. Dan yang terakhir, Putri Amalia Ramadhani. Judul materinya apa? Judul materi yang saya akan bacakan yaitu perilaku takabur atau sifat sombong. Apa sih itu takabur? Takabur adalah perilaku merasa lebih unggul atau lebih baik daripada orang lain. Contoh nyatanya adalah seseorang yang selalu memamerkan kekayaannya dan merendahkan orang lain yang memiliki kondisi ekonomi lebih rendah. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penyebab takabur adalah sombongan yang lahir dari rasa kelebihan dalam harta, ilmu, atau status sosial. Takabur juga muncul dari ketidakmampuan untuk menerima bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Materi selanjutnya akan dibacakan. Dampak negatif takabur. Perilaku ini dapat merusak hubungan sosial karena orang yang sombong cenderung dijauhi oleh teman-temannya. Takabur juga membuat seseorang sulit untuk menerima nasihat atau masukan dari orang lain yang akhirnya menghalangi perkembangan diri. Langkah menghindari takabur. Untuk menghindari takabur, seseorang harus belajar rendah hati, mengakui bahwa segala kelebihan yang dimiliki adalah karunia dari Allah. Menyadari bahwa semua manusia serata di hadapan Allah juga membantu seseorang untuk mengurangi rasa sombong. Itulah hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat kelompok 1. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Bagaimana dari kelompok lain? Apakah kalian sudah setuju dengan solusi yang diberikan oleh kelompok 2? Ya, silakan Anita. Ilmu saya pikir bisa. Kita harus berusaha untuk tidak sombong dan lebih menghargai orang lain. Oke, sudah bagus sekali. Aplaus dulu buat temannya. Baik, sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan persiapkan temannya, silakan diskusi di atas. Silakan naik di atas, presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nita Lestari, Fauzia Aulia Ramadhani, Lestari Suryani, dan Anugrah Novatum. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan perilaku berfoya-foya. Contoh perilaku berfoya-foya. Berfoya-foya adalah menghabiskan harta secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
Contoh perilaku ini adalah seseorang yang menghabiskan uangnya untuk pesta-pesta mewah atau barang-barang mewah hanya untuk pamer, tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang lebih tinggi. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Penyebab berfoya-foya. Penyebab utama perilaku ini adalah kecenderungan untuk meniru gaya hidup orang lain, dorongan konsumsi berlebihan, dan ketidakmampuan mengatur keuangan secara bijak. Perilaku ini juga sering dipicu oleh tekanan sosial atau keinginan untuk meningkatkan status sosial. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada kawan saya. Dampak negatif berfoya-foya. Berfoya-foya dapat merusak kondisi keuangan pribadi dan menyebabkan kesulitan ekonomi di masa depan. Selain itu, perilaku ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakadilan, terutama di masyarakat yang kurang mampu. Materi selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Langkah menghindari berfoya-foya. Untuk menghindari perilaku ini, seseorang harus belajar hidup sederhana, memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, dan memiliki kesadaran akan pentingnya menabung serta berbagi kepada orang yang membutuhkan. Mengatur anggaran dan selalu mengingat bahwa harta adalah amanah dari Allah juga sangat penting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Jika kesalahan lama harap dilupakan. Billahi fisabilil haq wastadiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu buat teman kelompok kita. Duduk di tempatnya kembali. Nah, baiklah, tadi setiap kelompok sudah naik presentasi. Menurut kalian, apakah solusi yang mereka berikan? Kalian sudah setuju atau tidak? Setuju. Atau ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan Riki. Saya setuju dengan kelompok 1 tentang ria. Kita harus berhati-hati dengan niat kita dalam berbuat baik agar tidak ria. Oke, bagus sekali. Aplaus dulu buat temannya. Oke, kita tadi sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian sudah juga presentasi. Nah, nanti kita akan melakukan sesi post-test atau melakukan penilaian sumatif atau akhir pembelajaran. Nah, sebelum itu kita akan kembali dulu mejanya atau posisinya seperti sedia kala. Silakan bergerak dan mejanya. Nah, silakan perhatikan yang di layar di atas sudah ada barcode-nya. Silakan kalian scan, kemudian login ke akun quizisnya masing-masing dan kerjakan tugas atau soal-soal yang ada di quiz. Silakan scan barcode-nya. Silakan dikerjakan. Soalnya itu tentang pilihan ganda, jadi silakan. Ingatlah pakai namanya masing-masing. Sudah bisa? Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Kita akan mengetahui sejauh mana merefleksikan sejauh mana pengetahuan kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Apa-apa yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui atau apa yang kalian pahami dari hasil diskusi kita hari ini? Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Ya, silakan, Kak Putri. Saya belajar bahwa sifat seperti ria atau takabur dapat merusak hubungan kita dari orang lain, Bu. Oke, bagus sekali. Aplaus dulu buat temannya. Ya, nah, bagaimana? Nah, mungkin masih ada dari teman anak-anakku yang lain. Ya, silakan Adrian. Kita harus lebih ikhlas dan rendah hati dalam berbuat baik. Oke, alhamdulillah semuanya ternyata sudah memahami tentang bagaimana itu Allah Maha. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan kesimpulan.
Nah, silakan perhatikan di atas. Adapun dari kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang menghindari akhlak mazmumah, yaitu berfoya-foya, riya, sum'ah, dan takabur. Nah, perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, di mana perilaku ini tidak hanya mengganggu hubungan sosial kita, tetapi juga dapat mengurangi pahala kita. Nah, untuk menghindari akhlak mazmumah, penting sekali bagi setiap individu untuk memperbaiki niat kita terlebih dahulu. Kemudian kita perlu memperkuat keikhlasan kita dan menumbuhkan rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga perlu mengintrospeksi diri, kemudian hidup kehormatan diri serta menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Kemudian kita juga harus rendah hati, saling menghargai sesama, kemudian membiasakan diri untuk bersikap adil dalam setiap tindakan adalah langkah-langkah penting dalam menghindari penyakit hati atau menghindari akhlak mazmumah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, di mana minggu depan kita akan belajar tentang fikih muamalah, di mana kita nanti akan belajar tentang perbankan syariah, asuransi syariah maupun koperasi syariah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang nantinya akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Riri Rasinda. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai.